pagi rekan-rekan sekalian yang saya hormati Ketua PWI beserta seluruh rekan-rekan media, Kasareskrim beserta anggota. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers dikaitkan dengan pengungkapan perkara selama 1 minggu terakhir yang dilakukan oleh Satreskrim maupun Satres Narkoba. Yang pertama akan kita sampaikan dikaitkan dengan pengungkapan perkara yang dilakukan oleh Satreskrim, yaitu perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kita spesifikasikan lagi yaitu curanmor, curanmor. Dengan tersangka atas nama Heri Setiawan bin Sugiono dan Ariyanti binti Anang Effendi. Waktu kejadian ini dari mulai bulan Juli sampai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Mei 2023. Waktunya ini bervariasi, namun kami selidiki, kami dalami, ternyata mereka ini beroperasi dari mulai 18.30 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. TKP-nya ini di wilayah hukum Polres Kota Tangerang Barat, khususnya di Kecamatan Arus Selatan, Kota Pangkalan Bun, dan Kecamatan Kumai. Jadi kedua tersangka ini merupakan suami istri, suami istri yang memang bersama-sama melakukan kerjasama, yang mana tersangka dari rumah itu pada saat ingin melakukan aksinya ini sudah punya niat dulu untuk melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor. Selanjutnya keluar sama-sama mereka dari rumah berboncengan dengan posisi Heri mengendarai dan istrinya ada di bonceng. Istrinya di bonceng. Pada saat keluar rumah, tersangka sudah menyiapkan alat untuk memudahkan melakukan pencurian, yaitu ada kunci letter T di sini, huruf Y, ada juga yang sudah dimodifikasi. Jadi pada saat berjalan itu sambil melihat sasaran tempat maupun sasaran daripada barang yang akan dituju. Dalam hal ini adalah sepeda motor. Setelah tersangka menemukan targetnya di parkir yang tidak ada pemiliknya, artinya tidak ada penjagaan lah di sana pemiliknya tidak ada, orang juga tidak banyak di sana, sepi lah, dikatakan sepi, menarik. Selanjutnya tersangka berhenti di sekitar motor tersebut, kemudian tersangka Heri suaminya turun dari sepeda motor, sedangkan tersangka Ariyanti istrinya pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor yang dibawanya langsung pulang dan menunggu di rumah. Saat tersangka Ariyanti pergi, kemudian tersangka Heri langsung mendekati sepeda motor yang akan diambil dan dicuri dan langsung masukkan kunci Y ini yang sudah dipersiapkan di bawah rumah untuk memasukkan ke stop kontak daripada kendaraan bermotor tersebut dengan dirusak, sehingga berhasil dinyalakan, dihidupkan mesinnya. Setelah itu dibawa dikendari oleh Heri yang langsung dibawa pulang dulu ke rumahnya. Selanjutnya sebelum dijual ini juga sempat dirubah warnanya untuk mengelabui daripada orang-orang yang dirugikan atau termasuk petugas di dalamnya. Dan ada sebagian sepeda motor hasil curian dihapus nomor rangkanya, nomor mesinnya juga dihapus juga dengan menggunakan alat dengan kikir ini. Dirusak, jadi pada saat nanti misalnya ada razia atau segala macam ini tidak teridentifikasi. Nah, inilah modus operandi yang dilakukan, artinya ada suatu kerjasama yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Satu ini memapping atau mengawasi seputaran aman atau tidaknya, satu lagi mengambil kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci letter Y ini. Selanjutnya dibawa ke rumah, dirubah warnanya sampai dengan dirusak nomor rangka, nomor mesinnya, sehingga tidak teridentifikasi. Dan kendaraan-kendaraan tersebut dijual itu di beberapa tempat atau di beberapa pihak, beberapa pihak yang juga kebetulan kita sudah
lakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut. Nanti saya sampaikan siapa saja yang diamankan. Namun terkait untuk penangkapan Heri dan Arianti, kami sudah berhasil melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti. Di antaranya satu buah kunci berbentuk Y, dua buah mata kunci berbentuk runcing dengan panjang 8 cm ini, satu buah kikir ya, ini untuk mengikis daripada nomornya tadi ya. Barang bukti yang lain adalah kendaraan roda 2 sebanyak 13 unit ya, 13 unit dari mulai bulan Juli 2022 sampai dengan Mei 2023 paling tidak sesuai dengan pengakuan dan LP yang kami terima sudah ada 13 unit yang diambil sama mereka ini ya, dicuri sama mereka ini. Kendaraan roda 2 diantaranya 4 unit kendaraan bermotor roda 2 jenis Honda Scoopy, 3 unit kendaraan bermotor roda 2 jenis Honda Beat, 2 unit kendaraan bermotor roda 2 jenis Honda Vario. Yang berikutnya 2 unit kendaraan bermotor roda 2 jenis Honda CRF, 1 unit kendaraan bermotor roda 2 jenis Honda CB 150 Versa, 1 unit kendaraan bermotor roda 2 jenis Yamaha Mio M3. Pasal dipersangkakan yaitu pasal 363 ayat 2 KUHP pidana, ancaman pidana selama-lamanya 9 tahun. Ya, dengan bunyi barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang dengan maksud dan memiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak. Tadi sudah masuk unsurnya ya. Memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, dan pakaian jabatan palsu. 1 orang pelaku atas nama Agus Budi Santoso bin Sahran, usianya 45 tahun, korbannya Melati, usia 13 tahun, jadi termasuk di bawah umur juga. Waktu dan TKP pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 18.00 di Jalan AM Rafi'i, Perum Cemara, Permai, Gang Mukhtar, RT 16, Desa Pasir Panjang. Modus operandinya, saat korban sedang mengerjakan tugas di rumah, saat itu korban sedang sendiri di rumah karena ibu korban sedang kerja, lalu korban mendapatkan pesan WhatsApp dari saudara Agus, yaitu pelaku ya, yang menanyakan kabarnya dan juga berkata kangen kepada korban dan ingin meluk korban. Lalu korban dan tersangka melanjutkan chatannya. Setelah itu tersangka bertanya kepada korban ingin makan apa. Akhirnya korban menghubungi ibu korban untuk minta izin karena tersangka ingin mengajak korban makan, dan pada saat itu ibu korban ini mengizinkan ya, dengan tanpa curiga mengizinkan karena sudah saling kenal ya. Dan beberapa saat kemudian saat korban sedang bermain handphone di atas kasur, tiba-tiba ada suara ketukan pintu di luar rumah. Setelah korban buka, ternyata tersangka sudah datang dan langsung memeluk korban berkata kangen kepada korban. Setelah itu tersangka izin untuk kamar mandi. Setelah tersangka keluar dari kamar mandi, tersangka mendekati korban. Pada saat itu korban sedang berada di dekat pintu, lalu dipeluk lagi secara paksa dan kuat. Kemudian tersangka memegang alat vitalnya ya, lalu diraba-raba lagi, tersangka meremas juga alat vitalnya, dan setelah itu disetubuhi ya. Jadi korban disetubuhi oleh tersangka dengan penyampaian, ayah nih kangen sama Nduk, udah berapa hari nggak ketemu. Setelah itu korban kembali dipeluk erat, dicium pipi kanannya kiri, sampai dengan dilakukan hal-hal yang tidak senonoh oleh tersangka kepada korban ya. Setelah itu selesai ya, setelah pelukan itu selesai, lepas korban berkata ayo, katanya mau cari makan. Lalu tersangka keluar dan pergi meninggalkan rumah. Setelah itu korban menelepon ibunya korban sambil menangis dan berkata jangan diizinin dulu, nggak mau pergi. Lalu korban takut, korban langsung mengambil motor dan pergi ke Taman Bundaran Pancasila sambil menunggu ibu korban pulang. Jadi dari penangkapan itu juga kami sudah
melakukan penyitaan terhadap satu buah sweater warna hitam milik korban, satu buah celana panjang warna hitam. Taruhlah bunga ini berusia 12 tahun. Waktu dan tersangka atas nama Hamidi alias Boy bin Tajwin, ya, bin Tajwin, usianya 47 tahun. Waktu tempat kejadian perkara, jadi ada beberapa kali nih kejadiannya ya. Yang pertama kali hari Rabu 6 April 2023 12.30 ya. Pertama terjadi di Jalan Utama Gang Duku RT 01 Desa Pasir Panjang. Selanjutnya yang kedua pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 12.20 di Jalan Utama Gang Duku. Jadi sama ya, TKP-nya sama. Jadi modus operandinya pada waktu dan tempat kejadian yang saya sampaikan di atas, korban ini baru pulang sekolah. Jadi korban ini merupakan anak siswi sekolah, anak sekolah ya. Korban baru masuk ke dalam rumah setelah pulang sekolah, lalu korban masuk ke dalam rumah tanpa mengunci pintu. Kemudian berbaring tiduran di dalam kamar. Tepat pada pukul 12.30 korban terbangun karena korban merasa ada seseorang yang memeluk korban dari samping. Lalu ketika korban membuka mata dan melihat, ternyata sudah ada tersangka di samping korban dan meluk korban. Lalu tersangka berkata, kalau kamu nggak bilang siapa-siapa nanti saya belikan HP. Jadi dijanjikan ya, dijanjikan. Lalu tersangka langsung menciumi korban sampai dengan menyetubuhi korban. Setelah korban disetubuhi, tersangka mengancam kalau berkata kalau kamu bilang sama orang lain kamu saya bunuh. Tersangka pulang. Kemudian kejadian yang kedua, yaitu pada tanggal 1 jam 11.20 korban sedang bermain ke rumah temannya ya, main ke rumah teman di dekat rumah korban dengan niatan ingin bermain dengan anak daripada korban tersebut. Ketika korban sampai dan bermain dengan anak teman korban tersebut, korban melihat teman korban tersebut sedang chatan dengan tersangka dan berkata, kesini aja, ada si Pia, aku mau jalan sama pacarku. Tidak lama teman korban tersebut keluar dengan anak dan pacar tersebut, namun korban tetap di rumah temannya. Karena teman yang korban menitipkan rumahnya kepada korban, pada jam tersebut tersangka datang. Lalu korban bertanya kepada tersangka, sedang apa di sini? Tersangka jawab nggak apa-apa dan mengajak korban ke kamar. Kemudian korban dan tersangka masuk kamar teman korban tersebut, lalu korban direbahkan di atas kasur. Lalu tersangka mencium pipi korban sampai dengan disetubuhi kembali. Ya, kembali. Nah, menurut keterangan korban telah berulang kali disetubuhi oleh tersangka. Nah, ini hubungannya apa ya antara tersangka dan apa? Ada hubungan ini paman dengan ponakan. Ya, jadi ada hubungan, mereka bersaudara ya. Ada kekeluargaan lah. Barang buktinya adalah yang berhasil kita amankan juga sita, yaitu satu buah baju lengan panjang warna ungu, satu buah celana panjang warna hitam putih, satu buah bra sport warna hitam, ya, satu buah celana dalam warna ungu. Terhadap tersangka kita kenakan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Tujuh kali. Terus dijanjiin apa sama bapak? Ya. Bapak tinggalnya dekat situ juga? Jauh. Bagaimana bisa kenal itu sama keluarga itu? Sering datang. Bapak punya istri? Punya anak? Enggak. Berarti punya istri tapi belum punya anak? Enggak punya anak. 7 kali jadi, ya 7 kali melakukan. Kenapa kok bisa ini? Selain hilap kenapa? Mungkin nonton apa segala macam. Oke.
nafsu. Ya, di bawah narkoba nggak? Enggak. Nonton film Unyil kah? Ini Bapak, kenapa ke sini? Motor. Apa? Mencuri atau menampung? Beli. Dari siapa? Sama Heri ini. Udah berapa lama kenal sama Heri? Cerita ya. Beli berapa Bapak motornya? Variasi. Jadi Bapak udah lebih dari sekali? Enggak, maksudnya ada yang 9 juta. Iya, berarti Bapak sudah lebih dari sekali belinya. Tiga. Habis itu Bapak untuk kepentingan Bapak atau Bapak jual lagi? Ada yang Ke showroom. Oke, berarti sudah kenal lama ya, kenal lama dan sudah berapa kali beli sama si Heri ini ya? Berapa kali? 3 kali? 3 kali? 3 kali ya? Nah, pergi. Suami istri betul. Secara hukum, secara agama siri. Ya, siri. Udah berapa lama berhubungan? Kita baru setahun. Kenapa sih kamu tertarik gitu untuk melakukan bekerja sama untuk mencuri kendaraan bermotor itu kenapa? Kenapa? Hah? Ekonomi. Kamu kok nggak menasehati suamimu? Hah? Kamu kasih nasihat nggak suamimu? Kasih. Bagaimana kasihnya? Jangan, tapi kamu yang bantu dia mengawasi tempat dan segala macam, ya toh? Itu. Kamu kenal di mana sama dia? Hah? Kamu orang mana? Hamil kamu Dan? Hah? Hamil gak dia enggak? Enggak, belum ya. Eri, kamu orang mana? Pati. Oh, Pati. Udah berapa kali kamu? Nih jujur aja sama saya. Ini kan cuma 13 motor di sini. Ada lagi nggak yang kamu ambil? Lupa. Ada nggak 20? Ada nggak? Selain yang kamu divonis terdahulu ada nggak? Nggak ada lagi. Cuman ini doang. Cuman ini saja. Saya lupa. Aduh, saking banyaknya. Selain di Kobar ada lagi. Di luar kota? Enggak ada untuk wilayah Pangkalan. Nggak ada lagi. Kalau di ini di daerah mana? Pangkalan Banteng segala macam ada? Iya. Nggak ada. Nggak ada ya? Kendaraan yang paling sulit diambil apa? Jenisnya? Biasanya langsung kena Mas. Menang ya? Prokes. Kamu belajar di mana ini? Lewat YouTube. Waduh. Belajar dari YouTube. Waktu pertama kali kamu dihukum, ya, itu kamu berapa kendaraan yang kamu ambil? Bukan izin dari saya udah ditahan. Iya, berapa banyak yang kamu ambil? Sebelum kamu ditangkap ini sekarang? Yang dulu. Yang dulu. Lupa. Wah, saking banyak. Di mana kamu itunya? Wilayah kamu tuh? Saya kadang pulang juga ke Jawa dan kadang pulang juga ke Banjar enggak di sini. Ya, yang kamu ambil motor itu sebelum tangkap di sini di mana? Dari Kumai sama di Lambung. Sama berarti. Jadi operasinya sama. Berapa lama? Anunya ponisnya? Karena Dulu waktu pas sebelumnya lu tuh ditangkap di penjara berapa lama? 2 bulan setengah. Oh, 2 bulan. 2 bulan setengah. Belajar YouTube berapa lama belajar di YouTube? Hah? Hah? Dulunya judi. Oh, dulu judi. Sorry, dulu judi. Oh, dulu judi. Dulu judi ya? Judi, dulu judi ya. Judi apa? Jenis apa? Judi di TP-in dan di main box. Belajar YouTube berapa Ya, lama? jadi meningkat ya. Belajar YouTube berapa lama? Meningkatkan. Belajar di YouTube. Berapa lama belajar di YouTube untuk mencuri curian mall itu? Selintas saja. Ini apa? Siapa namamu? Jadi apa? Beli, Pak. Beli ya. Udah berapa kali beli barang-barang curian itu? 4 kali. Terus kamu jual lagi?
Mau pakai sendiri. Berarti dia beli sudah 4 kali. Dari siapa belinya? Heri ini. Motor apa aja yang dibeli? Kamu? Dan 82 dan. Oh, ini persetubuhan. Siap, saya tidak melakukan persetubuhan. Apa aja? Saya cuma memeluk dan mencium dan. Oh, Siap. pencabulan. Siapa yang kamu ini? Anak angkat dan. Siap. Oh, ini yang dicabuli ya. Dicabuli. Siap. Kenapa sih kok begitu? Kenapa? Siap dan saya kemarin itu kangen aja cuma memeluk dan mencium saja sih, dan kalau untuk yang pencabulan itu saya tidak melakukan. Ya kenapa? Masalahnya kenapa? Saya kangen aja nih dan. Ya kangen, tapi itu kan adik bohong. Siap dan saya salah. Kamu udah punya istri belum? Siap sudah dan. Kenapa kamu nggak kangen sama istri? Maaf dan. Anakmu berapa? Siap 3 dan. Ya, umur berapa anakmu? Besar semua dan.